Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renungan Islami, tempat kita merenungkan firman Allah, menghayati sunnah Rasul-Nya, dan mendekatkan hati kepada Al-Quran. Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu Surat Yasin. Surat yang sering disebut sebagai jantung Al-Quran ini menyimpan keutamaan yang luar biasa, baik dalam kehidupan sehari-hari, saat menghadapi kesedihan, maupun di saat menjelang kematian. Melalui hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kisah-kisah dari para sahabat, kita akan simak bersama betapa besar fadilah membaca surat Yasin, dari pengampunan dosa, perlindungan dari azab, hingga syafaat di akhirat kelak. Semua riwayat disajikan secara utuh, sesuai teks asli dari kitab hadits, tanpa tambahan, pengurangan, atau penafsiran pribadi. Kami juga menyertakan sumber referensi secara jelas, termasuk kitab, jilid, halaman, dan penilaian ulama terhadap kualitas hadisnya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang latar belakang turunnya surat Yasin, yaitu asbabun nuzulnya, silakan kunjungi tautan yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Mari kita simak bersama, dengan hati yang tenang dan penuh khusyuk. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari, maka di pagi harinya dia akan diampuni dosanya. Abu ad-Darda berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu aku membacanya pada malam hari. Ketika aku bangun di pagi hari, aku berkata dalam hati, apakah aku telah diampuni? Maka aku tertidur kembali, lalu aku bermimpi seolah-olah aku berada di antara dua taman surga. Aku melihat dua orang lelaki, lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, orang ini termasuk golongan orang-orang yang membaca Yasin. Kemudian aku bangun, dan aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku ceritakan mimpiku itu kepadanya. Beliau bersabda, benar, itu adalah surat yang penuh rahmat. Sumber hadits ini adalah Sunan Al-Tirmidzi, jilid 5, halaman 156, nomor hadits 2877. Diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Sanad hadits ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya karena mengharapkan wajah Allah, melainkan dia diampuni. Bacalah surat itu untuk orang-orang mati di antara kalian. Sumber hadits ini adalah Al-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi, jilid 6, halaman 133, hadits nomor 10765. Juga diriwayatkan dalam Majma' Al-Zawaid oleh Al-Haythami, jilid 5, halaman 182, hadits nomor 7686. Sanad hadits ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Sahihah, nomor 1365. Ada seseorang yang membaca surat Yasin, lalu dia mati pada malam itu. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburannya, lalu beliau bersabda, sungguh, bacaannya terhadap surat Yasin telah mengurangi azabnya, dan andai dia membacanya setiap malam, niscaya azabnya akan terangkat. Sumber hadits ini adalah Al-Dur Al-Mantur oleh Imam Al-Suyuti, jilid 5, halaman 184. Namun, sanad hadits ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami, hadits nomor 5916. Setiap sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membacanya, maka Allah mencatat baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Sumber hadits ini adalah Al-Mujam Al-Kabir oleh Imam Al-Tabrani, jilid 20, halaman 228, hadits nomor 207. Sanad hadits ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai masjid dengan membaca Al-Quran, dan jangan jadikan sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Yasin di dalamnya. Sumber hadits ini adalah Al-Mustadrak ala Al-Sahihain oleh Imam Al-Hakim, jilid 2, halaman 718.
Imam Al-Hakim menyatakan hadits ini sahih sesuai syarat Muslim, dan Imam Az-Zahabi menguatkan pernyataan tersebut. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin di malam hari, melainkan dia bangun di pagi harinya dalam keadaan diampuni. Sumber hadits ini adalah Sunan Ibn Majah, Jilid 5, halaman 133, hadits nomor 1388. Sanad hadits ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Suatu ketika, sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, mereka mendekati sebuah desa. Mereka meminta makanan, tetapi penduduk desa itu enggan menjamu mereka. Tiba-tiba, kepala desa datang dan berkata, "Salah seorang dari kami tersengat kalajengking. Apakah di antara kalian ada yang bisa membacakan sesuatu sebagai obat?" Seorang sahabat menjawab, "Ya, saya bisa." Kemudian dia pergi ke tempat orang yang sakit, lalu membacakan surat Yasin atasnya. Orang itu pun sembuh. Kepala desa memberinya sejumlah domba sebagai imbalan. Sahabat itu membawa domba-domba itu dan meletakkannya di hadapan para sahabat lainnya. Mereka berkata kepadanya, "Tunggulah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kita tanyakan dulu apakah boleh mengambil imbalan dari bacaan Al-Quran." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, mereka menceritakan kejadian itu. Maka beliau bersabda, "Bagaimana kamu tahu bahwa surat Yasin adalah obat? Ambillah imbalannya, dan jadikanlah sepertiga dari harta itu untukku." Kemudian beliau tertawa. Sumber hadits ini adalah Sahih Al-Bukhari, Jilid 9, halaman 378, hadits nomor 5755. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka pada pagi harinya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, dan diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Sumber hadits ini adalah Musnad Al-Bazar, Jilid 2, halaman 48, hadits nomor 587. Hadits ini memiliki sanad mursal dan dinilai dhaif, namun maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis sahih lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Surat Yasin menyeru pada hari kiamat, 'Ya Rab, bacakanlah aku di hadapannya.' Maka surat itu akan memberi syafaat bagi yang membacanya hingga diampuni." Sumber hadits ini adalah Al-Kanz Al-Jami oleh Al-Tabrani, hadits nomor 2496. Namun, hadits ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami, hadits nomor 5917. Channel YouTube, Renungan Islami. Semua riwayat disajikan sesuai naskah asli dari kitab hadits, tanpa tambahan, pengurangan, atau penafsiran narator. Hadits yang lemah disebutkan dengan keterangan statusnya agar tidak disalahpahami sebagai sabda Nabi yang sahih.